Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama sudah merenungkan bagian yang pertama di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Pagi hari ini saya mau mengajak kita sekalian untuk melanjutkan pembahasan atau perenungan kita masih di dalam ayat yang sama, Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sekali lagi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam semua tradisi, sebuah nama bukan sekedar sebagai panggilan, tetapi juga berkait dengan identitas atau jati diri. Nama Allah mengungkapkan jati diri Allah. Dalam Perjanjian Lama, sebutan Allah menunjuk pada Allah itu sendiri. Menyebut nama Allah berarti juga menyebut Dia sebagai Allah yang menyatakan diri kepada manusia melalui karya kasih-Nya. Bila Allah bertindak demi namanya, berarti Allah bertindak demi dirinya sendiri, demi hakikatnya sendiri. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus menyebutkan, dikuduskanlah namamu. Hal ini menegaskan bahwa hakikat dirinya atau hakikat dari Allah itu sendiri adalah kudus. Dalam kalimat yang kedua, di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9 ini, sekali lagi dikatakan dikuduskanlah namamu. Dikuduskan sama dengan dibuat kudus atau dibuat suci. Dalam Perjanjian Lama, saudara-saudara, kudus artinya terpisah dari hal-hal yang tidak kudus atau najis. Allah adalah kudus karena Ia terpisah dari hal-hal yang lain. Di sini hendak dikatakan, kiranya Allah terpisah dari hal-hal yang lain. Kiranya nama Allah diberi tempat yang lebih dibanding seluruh ciptaan yang lain. Sekalipun kudus berarti terpisah dari segala sesuatu, umat Israel dalam Perjanjian Lama tidak menggambarkan Allah yang kudus itu terpisah dari hal yang fana. Bagi mereka, Allah yang kudus itu adalah Allah yang peduli, Allah yang bersedia tinggal di tengah-tengah umatnya. Allah adalah yang maha kudus, bersemayam di tempat yang kudus yaitu di surga, namun sekaligus hadir di tengah-tengah orang-orang yang menderita. Dikuduskanlah namamu berarti juga seruan agar umat Allah memberi tempat yang pantas bagi Tuhan dengan hidup yang pantas bagi Dia, yakni hidup dengan kudus. Dalam doa ini kita memohon agar dimampukan memberi tempat yang pantas bagi Tuhan. Supaya kita bisa memberi tempat yang kudus bagi Allah, maka ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah kita harus percaya kepadanya. Percaya kepada Allah terjadi karena kita menyadari keberadaan Allah dan kita mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus memiliki kesadaran secara terus-menerus tentang Allah. Menyadari kehadiran Allah berarti memahami bahwa dalam seluruh laku hidup kita ada Allah yang melihat, menjaga, melindungi, dan kemudian mewujudkan kasih-Nya kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah kita juga harus belajar untuk taat dan menyerahkan diri pada Tuhan. Ketaatan itu diwujudkan dengan melakukan perintah-perintah Allah. Menguduskan namanya berarti juga bersedia hidup taat dalam kekudusannya. Dengan demikian bila kita berdoa, dikuduskanlah namamu, kita memohon agar Allah menyatakan hakikatnya yang suci, serta memohon agar kita dimampukan hidup kudus dalam namanya yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kehidupan kita sekalian. Amin.